Ibu Bapak, saudara-saudariku, sahabat Lentera Sabda yang terkasih. Hari ini hari Minggu tanggal 8 September 2024. Bersama dengan Bunda Gereja, kita memasuki hari Minggu biasa pekan yang ke-23. Permenungan akan saya dasarkan pada Injil Markus yang bersama-sama kita dengar pada hari ini, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang bisu tuli. Kalau kita perhatikan, yang namanya orang itu ketika tuli, dia akan juga bisu. Mengapa? Dia tidak pernah mendengar apapun juga. Maka dengan sendirinya dia tidak akan pernah bisa berkata apapun juga. Dan hal yang cukup menarik di dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus ketika membuat mujizat, menyembuhkan orang yang bisu tuli itu apa? Menyendirikan orang yang bisu tuli itu dari kerumunan banyak orang. Kemudian juga Tuhan Yesus menggunakan jarinya untuk kemudian meletakkan jarinya itu di telinga dan kemudian menempelkan jarinya itu di lidah orang yang bisu tuli itu. Hingga akhirnya ia pun mendapat yang namanya kesembuhan. Terkadang ya, ketika seseorang itu mempunyai telinga dan mempunyai mulut, dia bisa berbicara dan dia bisa mendengar. Tetapi terkadang orang itu juga sulit sekali untuk mendengarkan. Ketika seseorang itu sulit untuk mendengarkan firman Tuhan, maka seseorang itu juga akan sulit untuk berbicara berkaitan dengan firman itu. Jadi kalau kita maknai lebih dalam, bisu dan tuli itu tidak hanya sekedar tidak bisa mendengar dan tidak bisa berkata. Bisa jadi orang mendengar dan berkata, tetapi orang tidak mampu menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga dia pun juga tidak akan pernah bisa berkata apa yang menjadi kehendak Tuhan. Satu hal yang cukup menarik, ketika Tuhan Yesus menyendirikan orang yang bisu tuli itu, artinya apa? Terkadang karena kebiasaan di dalam hidup kita, terlalu banyak pikiran yang ada dalam benak kita, terlalu banyak suara-suara yang kita dengar, terkadang kelembutan suara Tuhan itu tidak pernah bisa kita maknai dan kita dengarkan. Cara untuk mendengarkan suara Tuhan, salah satunya adalah menarik diri dari keramaian. Dan dalam keheningan kita akan menjadi semakin jelas mendengar firman Tuhan. Pertama untuk kita. Sehingga ketika kita mendengar firman itu, maka kita pun berani untuk berucap tentang firman itu. Oleh karena itu, mari, meskipun kita bisa mendengar dan kita bisa berbicara, tetapi terkadang kita sulit menangkap kehendaknya. Kita datang dalam keheningan. Kita memohon supaya ia bersabda dan supaya kita bisa mendengar sabdanya. Dan kita pun bisa berkata-kata akan sabda itu. Semoga berkat dan juga rahmat Allah senantiasa melimpah atas diri kita, komunitas dan keluarga kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Lentera Sabda.